Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella dengan NIM 0104242087 dari Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mata kuliah hadis, dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sanad ahlu al-hadis. Lalu, apa itu ahlu al-hadis? Ahlu al-hadis merupakan kelompok di masa tabi'in yang dalam pelegislasian hukum Islam lebih dominan menggunakan hadis ketimbang ra'yu. Lalu, apa sih yang menjadi faktor penyebab kemunculan dari ahlu al-hadis ini? Kelompok ahlu al-hadis ini berkembang di Hijaz, Mekah, Madinah, dan Taif, dan memperoleh fikih dari Zaid bin Thabit, Aisyah, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Menurut para ulama, munculnya kelompok ini di wilayah Hijaz karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu banyaknya para sahabat yang menghafal hadis Rasulullah SAW di Madinah, karena yang menetap di kota ini ternyata lebih banyak daripada yang berhijrah ke negeri lain. Dengan demikian, sangat mudah untuk mendapat hadis Nabi SAW. Nah, faktor yang kedua yaitu para tabi'in yang ikut dengan gaya guru-gurunya dari kalangan sahabat seperti Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, dan Aisyah. Mereka ini sangat terkenal untuk berkomitmen tinggi dengan sunnah dan tidak memakai pendapat pribadi. Nah, faktor yang ketiga ialah sedikitnya problematika yang muncul karena syariat turun di negeri ini selama 23 tahun, sehingga semua bisa diberikan corak Islam yang murni. Munculnya masalah baru yang tidak ada nasnya sangat sedikit sekali, terutama pada masyarakat yang pada saat itu, zaman tabi'in, mereka hidup dalam suasana perkampungan dan tidak perlu menggunakan pendapat pribadi. Lalu, bagaimana cara fikih dari ahlul hadis ini? Yang pertama ialah, dalam memahami suatu nas, sangat berpatokan kepada makna zahir nas dan tidak mendiskusikan lebih lanjut tentang alasan dan hikmah yang terkandung di dalam nas tersebut. Nah, faktor yang kedua, tidak suka mempersoalkan atau mendiskusikan masalah-masalah yang belum muncul karena akan mendorong penggunaan ra'yu. Nah, corak fikih yang ketiga, mereka, para ahlu al-hadis ini, tidak menggunakan pendapat pribadi kecuali jika sangat terpaksa dan membatasinya dalam masalah realitas hidup yang memang perlu mendapatkan jawaban. Adapun masalah-masalah yang bersifat iftiradi, pengandaian, mereka tidak menggunakannya. Lalu siapa sih tokoh-tokoh dari ahlu al-hadis ini? Di antara tokoh-tokoh terkemuka dari kelompok ahlu al-hadis adalah para fuqaha yang 7, yaitu yang pertama, Abu Bakar bin Abdul Ar-Rahman bin Haris bin Hisham yang wafat pada tahun 94 Hijriah. Yang kedua, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar yang wafat pada tahun 107 Hijriah. Yang ketiga, Urwah bin Zubair bin Awam yang wafat pada tahun 94 Hijriah. Yang keempat, Sa'id bin Al-Musyayyab yang wafat pada tahun 94 Hijriah. Yang kelima, Sulaiman bin Yasar yang wafat pada tahun 107 Hijriah. Yang keenam, Kharis bin Zaid bin Thabit yang wafat pada tahun 100 Hijriah. Yang terakhir ialah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud yang wafat pada tahun 98 Hijriah. Baik, mungkin itu tadi penjelasan materi tentang sanad ahlul al-hadis. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi yang sudah dijelaskan, mari kita masuk ke sesi kuis. Bantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan ahlu al-hadis? A. Merupakan kelompok yang dalam menetapkan fikih lebih banyak menggunakan hadis ketimbang akal. B. Merupakan kelompok yang dalam menetapkan fikih lebih banyak menggunakan sumber ra'yu atau ijtihad ketimbang hadis. C. Sebuah kelompok untuk berperang. D. Nama kitab hadis. Nah, kira-kira yang mana ya jawaban yang benar? Coba kita jawab yang A. Apakah jawabannya benar? Ternyata benar. Nah, lalu kita lihat bagaimana penjelasannya. Nah, penjelasannya sesuai dengan namanya, maka ahlu al-hadis merupakan kelompok di masa tabi'in yang dalam pelegislasian hukum Islam lebih dominan menggunakan hadis ketimbang ra'yu. Lanjut, kita ke pertanyaan yang kedua. Di mana kelompok ahlu al-hadis berkembang pertama kali?
Nah, kira-kira yang mana ya? Coba kita jawab yang C. Yang C. Oh, ternyata benar. Nah, lalu mari kita lihat penjelasan dari jawaban ini. Nah, kelompok Ahlul Hadis ini berkembang di Hijaz. Nah, jadi tadi aja jawabannya Hijaz. Dan memperoleh fikih dari Zaid bin Thabit, Aisyah, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Faktor apakah yang menyebabkan munculnya Ahlu Al-Hadis? Yang pertama, ingin memberantas orang kafir, adanya ketertarikan terhadap metode yang digunakan guru-guru mereka. C. Karena banyak hadis palsu. D. Ingin membuat hadis baru. Mana ya kira-kira yang benar? Coba kita jawab yang B. Apakah jawabannya benar? Ya, ternyata jawabannya benar. Kita lihat ya penjelasannya. Para sahabat yang tinggal di kota Madinah, diantaranya Zaid bin Sabit, Ummu Mukminah Aisyah, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Mereka adalah orang-orang yang terkenal tidak condong kepada ra'yu dan tetap berpegang dengan sunnah di samping hafalannya yang banyak. Corak dari sebagian sahabat inilah yang kemudian ditiru oleh para murid-murid mereka dan menjadi cikal bakal lahirnya madrasah hadis di negeri Hijaz. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Bagaimana corak fikih Ahlu Al-Hadis? Yang A. Sangat kuat berpegang terhadap hadis. B. Sangat kuat berpendapat dengan akal. C. Sumber hukum berasal dari sahabat. D. Sumber hukum berasal dari diri sendiri. Nah, kira-kira yang mana ya? Coba kita jawab yang B. Apakah jawabannya benar? Oh, ternyata jawabannya salah. Kita back dulu ya untuk mengulang jawaban. Nah, coba kita jawab yang A. Apakah jawabannya benar? Ya, ternyata jawabannya A. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, jadi Ahlu Al-Hadis merupakan kelompok di masa tabi'in yang dalam pelegislasian hukum Islam lebih dominan menggunakan hadis, bukan ra'yu. Mereka ini sangat kuat berpegang terhadap hadis dan tidak memberikan kriteria yang sangat ketat dalam penukilan hadis. Sebab mereka berpendapat bahwasannya riwayat yang berasal dari penduduk Hijaz adalah siqat. Lalu mari kita jawab pertanyaan yang kelima. Siapa tokoh yang berasal dari kelompok Ahlu Al-Hadis? Nah, tadi kita sudah membahas ya, di antaranya tokoh-tokoh yang dari kelompok Ahlu Al-Hadis. Ada A. Alqamah bin Qais An-Nakhal, yang B. Abu Bakar bin Abdullah Al-Rahman bin Haris bin Hisham, yang C. Masruq bin Hazda Al-Hamazdani, yang D. Sa'id bin Zubair. Coba kita jawab yang B. Apakah jawabannya benar? Nah, ternyata jawabannya benar ya. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di antara tokoh-tokoh terkemuka dari kelompok Ahlu Al-Hadis adalah para fuqaha yang 7, dan di antaranya ialah Abu Bakar bin Abdul Ar-Rahman bin Haris bin Hisham, yang wafat pada tahun 94 Hijriah. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang sanad Ahlu Al-Hadis. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya tadi, dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella dengan NIM 0104242087 dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mata kuliah hadis, dosen pengampu, Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang menceritakan kebaikan demi mendamaikan antara sesama manusia. Hadisnya berbunyi, Hamid bin Abdirrahmani anna ummuhu Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa al-kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayaqulu khaira aw yumli khaira
قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. Yang artinya dari Humaid bin Abdurrahman bahwa ibunya Ummu Kulsum putri Uqbah bin Abu Mu'ayth telah mengabarkan kepadanya bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak termasuk pendusta orang yang mendamaikan antara sesama manusia lalu ia berkata baik atau menceritakan kebaikan." Ummu Kulsum berkata, "Aku tidak pernah mendengar beliau Rasulullah SAW memberi keringanan dalam hal berbohong kecuali pada 3 perkara. Yang pertama, untuk mendamaikan antara manusia. Yang kedua, pembicaraan suami kepada istrinya. Yang ketiga, pembicaraan istri atau suami." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, hukum asalnya berdusta ini adalah haram berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Jauhilah oleh kalian dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menuntun kepada kekejian, dan sungguh kekejian itu akan menjerumuskan ke neraka. Dan jika seseorang terus melakukan dusta dan ketagihan dusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta." Hadis riwayat Muslim. Namun, ada 3 dusta yang dikecualikan. Yang pertama, berdusta untuk mendamaikan antar kerabat. Yang kedua, berdusta dalam peperangan. Yang ketiga, pembicaraan atau rayuan seorang pria terhadap istrinya dan sebaliknya. Bolehnya berdusta dalam ketiga perkara ini telah disebutkan dalam As-Sunnah, karena kemaslahatan yang terdapat di dalamnya tanpa adanya mafsadat yang diakibatkannya. Lalu, yang pertama adalah berdusta demi mendamaikan antara 2 orang atau 2 suku yang berselisih atau juru damai, menyampaikan perkataan yang baik-baik, menyampaikan kepada pihak lain bahwa lawannya ini menyanjung, memuji dan juga menyebutkan sifat-sifat kebaikannya. Padahal juru damai ini tak pernah mendengarkan hal tersebut, namun ia bermaksud untuk mendekatkan antara mereka berdua serta menghilangkan permusuhan dan juga rasa ego di antara mereka. Maka hal seperti ini itu diperbolehkan, jadi nggak masalah untuk dilakukan selama tujuannya itu untuk mendamaikan dan menghilangkan permusuhan, kemarahan, kebencian dalam jiwa. Lalu yang kedua, berdusta dalam peperangan, yaitu dengan menampakkan kekuatan diri, berbicara dengan sesuatu yang membangkitkan semangat pasukannya dan menipu musuhnya, atau dengan mengatakan bahwa jumlah kaum muslimin banyak dan akan datang bala bantuan yang banyak, atau mengatakan, "Lihat ke belakangmu, si fulan telah datang dari belakangmu untuk menebasmu." Ini juga dibolehkan karena mengandung maslahat yang besar untuk umat muslim. Yang ketiga, kedustaan seorang pria kepada istrinya atau sebaliknya, seperti mengatakan padanya, "Sungguh engkau adalah manusia yang paling kucintai, aku sangat berhasrat kepada orang sepertimu." Dan ungkapan lainnya yang dapat mendatangkan rasa cinta dan juga rasa sayang di antara keduanya. Dan sang istri pun mengucapkan hal yang sama kepada sang suami. Maka yang seperti ini itu diperbolehkan karena kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Tentu saja berdusta di antara suami dan istri dibatasi pada hal-hal yang dapat melanggengkan rasa sayang, cinta, dan juga kemesraan di antara keduanya. Tapi bukan berarti dibolehkan dalam segala hal. Baik, itu tadi penjelasan tentang hadis tersebut. Lalu selanjutnya kita memasuki sesi kuis. Bantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan yang pertama, apa arti dari kata berdusta? Nah, jawab pilihannya. Yang A, mengatakan suatu kebenaran. B, mengatakan yang tidak benar atau menyesatkan. Yang C, mengatakan suatu kesedihan. Yang D, mengatakan suatu kebahagiaan. Nah, kira-kira yang mana ya? Coba kita jawab yang B. Apakah benar?
Oh, jadi jawabannya benar. Jawabannya adalah B ya. Lalu kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Apa hukum asal dari berdusta? Nah, tadi sudah saya jelaskan hukum asal dari berdusta. Ada 4 pilihan, yang A sunnah, B haram, C mubah, dan D wajib. Nah, jadi kita jawab yang B ya. Nah, jawabannya yang B apakah benar? Nah, benar. Jadi hukum asal dari berdusta itu adalah haram. Lalu pertanyaan yang ketiga, berdasarkan hadis Nabi, mengapa berdusta itu dikatakan haram? Nah, yang A membawa pada kebaikan, B karena menuntun pada kekejian dan akan menjerumuskan ke neraka, C membawa kesengsaraan, D membawa kebahagiaan. Yang mana ya? Coba kita jawab yang C, apakah benar? Oh, ternyata salah. Coba kita back untuk menjawab ulang. Coba kita jawab yang B, apakah benar? Oke, ternyata benar ya, jawabannya B. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Dusta apa saja yang diperbolehkan berdasarkan hadis tersebut? Hadis yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang A, berdusta untuk mendamaikan antar kerabat. Yang B, berdusta dalam peperangan. Yang C, pembicaraan, rayuan seorang pria terhadap istrinya, dan sebaliknya. Yang D, A, B, dan C benar. Nah, kita jawab yang D ya, karena tadi saya sudah menjelaskan. Nah, benar, jawabannya adalah yang D. Jadi di antara ketiga ini adalah dusta yang diperbolehkan berdasarkan hadis tersebut. Lalu yang kelima, apa derajat hadis tersebut? Yang A hasan, B maudhu, C sahih, D dhaif. Nah, jadi kira-kira hadis tadi yang sudah saya jelaskan, kira-kira apa derajatnya? Hasan, maudhu, sahih, atau dhaif? Nah, tadi karena hadis tersebut adalah riwayat Bukhari dan Muslim, dan biasanya jika yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya adalah sahih, maka kita jawab yang sahih ya. Apakah benar? Nah, ternyata jawabannya benar. Nah, baik, mungkin itu tadi penjelasan saya mengenai hadis tersebut. Aduh, udah. Nah, baik, mungkin itu saja tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah hadis. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella, saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi kultum singkat saya mengenai hadis tentang doa untuk kebaikan umat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menganjurkan kita untuk berdoa karena terdapat keutamaan-keutamaan di dalamnya. Sedangkan doa menurut istilah ialah memohon sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala.
dapat dikatakan bahwasannya doa adalah senjata bagi kita umat muslim. Seseorang yang tidak pernah berdoa berarti dia adalah orang yang sombong. Padahal sejatinya kita sebagai seorang makhluk yang lemah, kita itu pasti butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ghafir yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah aku, kelak mereka akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, sebagai seorang muslim, kita juga dapat berdoa untuk orang lain. Kita bisa mendoakan saudara sesama muslim, dan keutamaan dari mendoakan sesama muslim ini juga disebutkan dalam satu hadis, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghairi illa qala al-malaku wa laka bimithli," rawahul Muslim. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, kecuali malaikat akan berkata, dan untuk kamu juga akan seperti itu. Hadis dari riwayat Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan seorang muslim, sesungguhnya terdapat sekali banyak manfaat atau keuntungan yang dapat kita petik. Manakala saat kita rajin dan tekun dalam berdoa serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ialah yang pertama, doa mampu mengubah takdir. Seseorang dengan kekuatan doa itu sangat luar biasa dan tidak boleh untuk kita remehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa, tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Nah, jadi semisal ketika kita sedang menghadapi suatu perkara yang secara akal sehat itu di luar nalar dan nampaknya nggak akan mungkin untuk diubah. Nah, jadi hendaklah kita berdoa dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa itulah kita meminta apa yang kita inginkan. Insya Allah, Allah Maha Pengabul doa dan akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan di waktu terbaiknya. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah dapat memperoleh rahmat dari Allah, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, mempermudah segala urusan kita. Sebagai manusia, kita diwajibkan untuk berikhtiar dalam menghadapi setiap permasalahan di kehidupan kita. Serta kita perlu untuk mencari ketenangan hati yang juga dibarengi dengan sabar dan juga ikhlas. Dan yang tak kalah penting dengan berdoa. Doa dan usaha harus berjalan secara beriringan. Nah, jadi itu tadi manfaatnya. Demikianlah tadi yang udah saya sampaikan. Dan itu tadi yang sudah seharusnya kita ketahui sebagai umat muslim. Sungguh banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapat. Berdoa juga menjadi cara untuk meningkatkan iman dan takwa. Oleh karena itu, kita jangan pernah berhenti untuk berdoa, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk sesama muslim. Berdoa dalam keadaan baik maupun senang, berdoa dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Semoga kita semakin semangat untuk memperbanyak doa, memohon segala kebaikan dunia dan akhirat kita. Hanya kepada Allah lah yang maha kaya lagi maha mampu atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita, terutama untuk diri saya sendiri. Bila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon ampun kepada Allah dan mohon ampun kepada yang menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam
وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعلمون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Kemampuan dalam menghafal dan juga memahami hadis memberikan beberapa manfaat, diantaranya yang pertama adalah memahami syariat secara mendalam, yang kedua membangun keterampilan dakwah, yang ketiga menjaga autentisitas ajaran Islam, yang keempat meningkatkan kecakapan ilmiah, dan yang kelima adalah membentuk akhlak mulia. Baik, di sini saya akan membacakan 15 hafalan hadis. Hadis yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghu anni walau ayah. Sumber hadis ini Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ilm, kitab tentang ilmu. Bab 9 hadis nomor 3461. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Kandungan hadis ini menekankan pentingnya menyampaikan ajaran agama meskipun sedikit. Hubungan hadis ini dengan dakwah, hadis ini menjadi dasar bagi kewajiban setiap muslim untuk berdakwah. Analisis hadis ini, dakwah adalah tugas bersama, bukan hanya bagi ulama. Hadis yang kedua adalah Man dallu ala khairi falahu mislu ajri fa'ili. Sumber hadis ini Sahih Muslim, hadis nomor 1893. Artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kandungan hadis ini menyebarkan kebaikan atau dakwah memberikan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hubungan hadis ini dengan dakwah adalah jalan untuk memperoleh pahala dari amalan orang lain. Analisis dari hadis ini adalah dakwah memiliki nilai amal yang besar karena efek berantai dari setiap ajaran yang disampaikan. Hadis yang ketiga, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sumber hadis ini Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5027. Artinya, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kandungan hadis ini, keutamaan dalam Islam adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai bagian dari dakwah. Hubungan hadis dengan dakwah berfokus pada pengajaran Al-Quran. Analisis hadis ini adalah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran adalah bentuk dakwah yang utama dalam Islam. Hadis yang keempat adalah man da'a ila huda kana lahu minal ujri mithlu ujuri man tabi'ah. Sumber hadis ini Sahih Muslim, hadis nomor 2674. Artinya, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Kandungan hadis ini adalah orang yang berdakwah mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti petunjuk yang dia sampaikan. Hubungan hadis ini dengan dakwah adalah dakwah mengandung pahala berlipat dari orang yang mendapatkan hidayah melalui ajakan tersebut. Analisis dari hadis ini adalah dakwah adalah upaya menyebarkan hidayah dengan dampak yang besar. Hadis yang kelima adalah Ad-dinu an-nasiyah. Sumber hadis Sahih Muslim, hadis nomor 55. Artinya agama adalah nasihat. Kandungan hadis ini, esensi agama adalah memberi nasihat yang juga merupakan inti dari dakwah. Hubungan hadis ini dengan dakwah adalah dakwah seringkali dalam bentuk memberikan nasihat kepada umat. Analisis hadis ini, dakwah berperan sebagai sarana memberi nasihat dan juga mengarahkan umat kepada kebenaran. Hadis yang keenam,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati. Sumber hadis ini Sahih Al-Bukhari hadis nomor 893 yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kandungan hadis ini setiap individu bertanggung jawab atas apa yang mereka bimbing termasuk dalam dakwah. Hubungan hadis ini dengan dakwah adalah bagian dari tanggung jawab seseorang pemimpin terhadap umatnya. Analisis dari hadis ini adalah kewajiban berdakwah juga berlaku pada level tanggung jawab individu. Hadis yang ketujuh adalah la ahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Sumber hadis ini Sahih Al-Bukhari hadis nomor 2942. Artinya jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Kandungan hadis ini mendakwahkan kebenaran dan juga memberikan petunjuk kepada seseorang yang lebih berharga dari harta dunia. Hubungan dari hadis ini dengan dakwah adalah hadis ini menjelaskan bahwasanya dakwah memiliki nilai yang lebih besar dari harta duniawi. Analisis hadis ini adalah nilai spiritual dari dakwah itu lebih tinggi daripada keuntungan materi. Hadis yang ke-8, innama bu'itsu mu'allamah. Sumber hadis ini Sunan Ibnu Majah hadis nomor 229 yang artinya sungguh aku diutus sebagai pengajar. Kandungan hadis ini Rasulullah SAW diutus sebagai pengajar bagi umat manusia, menunjukkan pentingnya pengajaran dalam dakwah. Hubungan hadis ini dengan dakwah adalah dakwah memiliki komponen utama yang berupa pendidikan dan juga penyebaran ilmu agama. Analisis hadis ini, dakwah tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga intelektual, yaitu menyampaikan pengetahuan agama. Lalu hadis yang ke-9, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Sumber hadis ini Sahih Al-Bukhari hadis nomor 7280 artinya semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Kandungan hadis ini dakwah harus dilakukan untuk menyelamatkan umat dari penolakan terhadap ajaran yang benar. Hubungan hadis ini dengan dakwah adalah dakwah bertujuan untuk memastikan umat menerima dan juga mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Analisis hadis ini pentingnya dakwah dalam membimbing umat untuk menerima hidayah dan juga ajaran Islam. Lalu hadis yang ke-10, afdhalus shadaqah ta'limu man la ya'lam. Sumber hadis ini Sunan Al-Darimi hadis nomor 162 artinya sedekah yang paling utama adalah mengajarkan orang yang tidak tahu. Kandungan hadis ini memberikan ilmu pengetahuan merupakan bentuk sedekah yang terbaik. Lalu hubungan hadis ini dengan dakwah dianggap sebagai sedekah karena memberikan pengetahuan kepada orang yang belum mengetahuinya. Analisis dari hadis ini, dakwah adalah cara terbaik untuk bersedekah dalam bentuk pengetahuan dan juga ilmu. Hadis yang ke-11, man kataba ilma al-jamahullahu bilija mimin nar. Sumber hadis ini Sunan Ibnu Majah hadis nomor 216 yang artinya barang siapa menyembunyikan ilmu, Allah akan memasangkan kekang dari api neraka kepada dirinya. Kandungan hadis ini menyembunyikan ilmu adalah dosa besar dan juga kewajiban setiap muslim adalah menyebarkan ilmu. Hubungan hadis ini dengan dakwah adalah sarana menyebarkan ilmu sehingga menghindari hukuman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu. Analisis hadis ini menyebarkan ilmu melalui dakwah merupakan kewajiban dan tidak boleh disembunyikan. Hadis yang ke-12, innallaha la yanzi'u ilma yantiza'a minal ibadi walakin yanzi'u ilma biqabdil ulama. Sumber hadis ini Sahih Al-Bukhari hadis nomor 100. Artinya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan tiba-tiba tetapi dengan mewafatkan para ulama. Kandungan hadis ini adalah ketika para ulama wafat, ilmu akan berkurang. Oleh karena itu, dakwah penting untuk menjaga kesinambungan ilmu. Hubungan hadis ini dengan dakwah adalah sarana untuk menjaga ilmu tetap hidup meskipun ulama wafat. Analisis hadis ini adalah dakwah membantu menyebarkan dan juga mempertahankan ilmu di tengah masyarakat. Hadis ke-13, la tazalu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an ilmi madza amila fi. Sumber hadis ini Sunan At-Tirmizi hadis nomor 2417 artinya kedua kaki seseorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sebelum ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan darinya. Kandungan dari hadis ini, ilmu yang dimiliki harus diamalkan.
dan juga disebarkan melalui dakwah. Hubungan hadis ini dengan dakwah adalah bentuk pengamalan ilmu yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Analisis hadis ini, setiap ilmu yang diperoleh harus disebarkan kepada orang lain sebagai bagian dari kewajiban dakwah. Hadis yang ke-14, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asrihi falyasalla rahimah. Sumber hadis ini Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5985. Kandungan hadis ini, dakwah kepada keluarga dan orang terdekat adalah bagian dari silaturahmi yang membawa berkah. Hubungan dari hadis ini dengan dakwah adalah dakwah kepada keluarga adalah tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan keberkahan, rezeki, dan juga umur. Analisis dari hadis ini adalah menyambung silaturahmi melalui dakwah adalah bentuk ibadah yang membawa kebaikan dunia dan juga akhirat. Lalu hadis yang ke-15, man sunna fi al-islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sumber hadis ini Sahih Muslim, hadis nomor 1017, yang artinya barang siapa yang memulai suatu kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang-orang yang mengamalkannya. Lalu kandungan hadis ini, orang yang memulai amalan kebaikan termasuk dalam dakwah akan mendapatkan pahala berkelanjutan setiap kali amalan tersebut diamalkan oleh orang lain. Lalu hubungan hadis ini dengan dakwah adalah dakwah dapat menjadi sarana untuk memulai tradisi kebaikan yang akan membawa pahala berkelanjutan. Lalu analisis dari hadis ini adalah memulai kebaikan melalui dakwah tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada generasi yang mengikutinya. Setiap muslim juga didorong untuk menyebarkan kebiasaan yang baik melalui dakwah.